Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indah Wardani. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai proses rekrutmen, konsep pemasaran, dan siklus pembelian pada PT Bulan Sabit. Video ini saya buat sebagai ujian tengah semester mata kuliah aplikasi manajemen terpadu. Studi kasus. PT Bulan Sabit merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, di antaranya Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Oleh karena itu, PT Bulan Sabit membuka lowongan pekerjaan, serta merancang konsep pemasaran dan siklus pembelian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan proses rekrutmen di PT Bulan Sabit. Pada proses rekrutmennya, PT Bulan Sabit menggunakan media rekrutmen yaitu website Odoo. Posisi pekerjaan yang dibuka adalah staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Langkah-langkah proses rekrutmen melalui website Odoo diantaranya, mula-mula kita search Odoo di Google. Setelah itu kita klik, dan seperti inilah tampilan awal website Odoo. Setelah itu kita klik Apps. Selanjutnya, pada fitur Human Resource, kita klik Rekrutmen, kemudian kita klik Continue. Selanjutnya, kita mendaftar akses Odoo dan mengisi data recruiter. Di sini, nama pendaftarnya adalah saya sendiri, Indah Wardani. Email yang digunakan untuk pendaftaran adalah email pribadi saya. Kemudian, untuk nama perusahaannya, kita tulis PT Bulan Sabit. Untuk nomor telepon yang digunakan untuk pendaftaran juga nomor telepon pribadi saya. Untuk negara, kita tulis Indonesia. Dan untuk bahasa yang kita gunakan di website ini, kita pilih bahasa Inggris. Untuk company size-nya, kita pilih 20-50 karyawan. Dan untuk primary interest-nya, kita pilih use it in my company. Yang artinya, kita menggunakan website Odoo ini untuk media proses rekrutmen PT Bulan Sabit. Nah, seperti inilah tampilan menu PT Bulan Sabit di website Odoo. Di sini juga terlihat akun saya telah login sebagai recruiter. Kemudian kita klik icon rekrutmen. Lalu, muncul tampilan job position yang masih kosong seperti ini. Kemudian kita klik create. Kemudian, pada job position ini, kita isi sesuai dengan posisi lowongan pekerjaan yang sedang dibuka oleh PT Bulan Sabit, salah satunya staf produksi. Sedangkan untuk application emailnya ini, kita isi dengan email yang akan dituju pelamar dalam mengirimkan lowongan. Email ini tidak boleh sama antar job position. Kalau sudah, kita klik create. Seperti inilah tampilan job position yang telah kita input tadi. Kemudian, pada menu configuration, kita klik setting. Selanjutnya, pada menu recruitment, pada pilihan job posting, di bagian online posting ini, kita klik tanda centang. Kemudian kita klik save. Fungsinya supaya formulir lowongan pekerjaan PT Bulan Sabit terposting di website. Selanjutnya, kita kembali ke menu application, kemudian klik by job position. Nah, ini telah muncul 4 job position yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian, kita melakukan edit job position dengan mengklik tombol titik 3 ini, kemudian kita klik edit. Pertama, kita edit informasi mengenai job description-nya terlebih dahulu. Contohnya, pada job position staff produksi, job desk-nya mengumpulkan data hasil produksi, memproses data, dan lain-lain. Kedua, kita edit informasi mengenai rekrutmen. Contohnya, pada job position staff produksi, departemennya adalah departemen produksi. Job location-nya PT Bulan Sabit. Email yang dituju oleh pelamar adalah staff-produksi@ptbulansabit200.auto.com dan jumlah karyawan yang akan kita rekrut sejumlah 3 orang dengan rekruternya saya sendiri.
Kemudian, kembali ke menu Job Position. Lalu, klik tombol Publish untuk mempublish job position yang telah kita input tadi. Setelah itu, klik icon link. Kemudian, klik link URL formulir lowongan. Seperti inilah tampilan URL formulir lowongan. Kemudian kita klik Apply Now. Seperti inilah tampilan formulir lowongan yang harus diisi pelamar. Kemudian, copy link ini ke dalam pamflet lowongan yang akan disebarluaskan. Inilah tampilan pamflet lowongan PT Bulan Sabit yang berisi kualifikasi serta link pendaftaran sesuai masing-masing posisi pekerjaan. Ini adalah contoh pelamar yang mengisi lowongan. Misalnya, ini nama pelamarnya adalah Indah Subekti. Dia melampirkan email, nomor telepon, serta menulis deskripsi singkat seperti merupakan lulusan S1 Teknik Industri, memiliki pengalaman kerja sebagai staf produksi selama 3 tahun, dan seterusnya. Dia juga melampirkan CV-nya. Kemudian, setelah terisi semuanya, klik Submit. Seperti inilah tampilan setelah pelamar selesai mengisi lowongan. Ulangi langkah-langkah tersebut pada job position lainnya. Tunggu hingga seluruh lamaran terkumpul setelah deadline lamaran berakhir. Seperti inilah contoh tampilan data pelamar yang masuk. Misalnya, pada job position staf produksi, terdapat 6 orang pelamar, yaitu Indah, Karina, Laurentia, Helmi, Catherine, dan Siti. Ini adalah tampilan data salah satu pelamar. Contohnya, Indah Subekti yang melamar pada posisi staf produksi. Di sini muncul emailnya, nomor HP, posisi kerja yang dilamar, departemen, nama recruiter, dan CV yang dia lampirkan. Pada tahap awal, seleksi berdasarkan kesesuaian pelamar dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang pertama, kita beri rating pelamar dengan skala 1-3 dalam simbol bintang ini. Yang kedua, kita tentukan apakah pelamar gugur dalam seleksi atau melaju ke tahap seleksi berikutnya. Apabila lolos, kita klik Ready for Next Stage. Apabila gugur, kita klik Block. Contohnya, di sini ada 5 orang yang lolos ke tahap seleksi berikutnya. Jadi, lingkarannya berwarna hijau. Sedangkan Siti ini gugur dalam proses seleksi, sehingga lingkarannya berwarna merah. Di sini kita juga dapat menambahkan alasan menolak pelamar. Misalnya di sini karena tidak memenuhi kualifikasi lowongan pekerjaan. Kemudian kita klik Create. Seperti inilah tampilan pelamar yang gugur dalam seleksi. Di sini tertera alasan penolakannya karena tidak memenuhi kualifikasi lowongan pekerjaan. Telah tersemat simbol juga bahwa pelamar telah ditolak oleh perusahaan. Selanjutnya, buat jadwal interview tahap 1 bagi pelamar yang lolos seleksi tahap awal dengan cara mengklik icon kalender ini. Lalu, pilih tanggal interview. Misalnya di sini tanggal 25, kemudian klik Add. Selain itu, tentukan juga waktu mulai dan berakhirnya interview. Misalnya di sini mulai jam 9 dan berakhir jam setengah 10. Durasi interviewnya 30 menit. Penanggung jawabnya saya sendiri. Deskripsinya, pelamar diharapkan datang tepat waktu serta memakai pakaian formal bebas rapi. Sistem pengingatnya dikirim 1 hari sebelum hari H. Lokasi interviewnya di kantor cabang PT Bulan Sabit di Sumatera. Kemudian kita klik Save. Ini contoh tampilan hasil interview tahap 1. Seleksi berdasarkan hasil wawancara pertanyaan dasar terhadap pelamar. Seperti, ceritakan tentang diri Anda. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan, apa kelebihan dan kekurangan Anda, dan lain-lain. Di sini terdapat 4 orang yang lolos ke tahap seleksi berikutnya. Kemudian, buat jadwal interview tahap 2 bagi pelamar yang lolos interview tahap 1. Caranya sama seperti sebelumnya.
Pada tahap ini, seleksi berdasarkan hasil wawancara pertanyaan mendalam terhadap pelamar, seperti mengapa Anda tertarik dengan perusahaan ini? Mengapa Anda tertarik dengan posisi ini? Apa kontribusi yang bisa Anda berikan kepada perusahaan? Bagaimana rencana Anda 5 tahun ke depan? Berapa gaji yang Anda minta? Dan lain-lain. Di sini terdapat 3 orang yang lolos interview tahap 2. Pelamar yang lolos interview tahap 2 dapat melakukan penandatanganan kontrak apabila sudah deal dengan perusahaan. Misalnya, deal masalah jumlah gaji dan jam kerja per minggu. Di sini terdapat 3 orang yang bersedia menandatangani kontrak kerja. Ini contoh salah satu pelamar yang menandatangani kontrak. Caranya, kita klik kontrak sign. Kemudian muncul simbol bahwa pelamar telah direkrut. Kemudian kita klik Create Employee. Kemudian kita isi data karyawan baru. Nomor telepon dan emailnya ini, dia masuk ke departemen produksi dengan manajernya David Oliver, coachnya adalah Adinda Aulia, alamat dan lokasi kerjanya di PT Bulan Sabit Cabang Sumatera, dan jam kerjanya sejumlah 40 jam per minggu. Kalau sudah, kita klik Save. Kemudian, klik simbol titik di kiri atas. Nah, kita kembali ke menu awal lagi, kemudian klik icon Employees. Inilah tampilan data karyawan PT Bulan Sabit. 3 orang pelamar yang tadi telah direkrut menjadi karyawan, datanya muncul di sini. Selanjutnya, kita tinggal mengulangi seluruh tahapan tadi dalam melakukan rekrutmen pada job position lainnya. Demikianlah proses rekrutmen karyawan PT Bulan Sabit menggunakan website Odoo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep pemasaran di PT Bulan Sabit. Yang pertama, melakukan pemasaran melalui media sosial. Pada tahun 2021, dari total 274,9 juta penduduk Indonesia, 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Antusiasme ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemasaran produk PT Bulan Sabit, yang dapat dilakukan dengan menempatkan produk dalam konteks menarik seperti mengaitkan produk dengan resep populer, manfaat kesehatan, atau diskusi lain yang relevan dengan audiens, atau memposting konten tentang produk di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya yang memiliki jangkauan cukup luas. Yang kedua, melakukan pemasaran melalui e-commerce. Bank Indonesia memperkirakan hingga akhir tahun 2021, transaksi e-commerce dapat meningkat 48,4% sepanjang tahun 2021 menjadi 395 triliun. Apalagi saat ini banyak konsumen yang suka membeli produk secara praktis tanpa perlu keluar rumah. Memanfaatkan hal tersebut, PT Bulan Sabit dapat melakukan pemasaran berupa menjual produknya dengan berbagai promo menarik seperti beli 2 gratis 1, diskon, bundling, maupun flash sale melalui e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan pemasaran melalui vlogger makanan dan minuman di YouTube. Milenial beralih ke YouTube dalam mencari informasi tentang makanan dan minuman. Selain itu, hampir setengah dari semua orang dewasa menonton video makanan di YouTube. Apalagi saat ini, minat masyarakat terhadap video keterampilan memasak cukup tinggi, sehingga pemasaran makanan dan minuman melalui YouTube dapat meraih banyak penonton. Memanfaatkan hal tersebut, PT Bulan Sabit dapat melakukan pemasaran dengan cara membuat channel perusahaan untuk mendistribusikan kiat dan kampanye kuliner yang nantinya membahas produk makanan dan minuman PT Bulan Sabit, menjalin mitra dengan food vlogger Indonesia yang populer untuk mendapat dukungan dan pertumbuhan konsumen, atau memasang iklan di YouTube Ads untuk membangun kesadaran merek yang lebih besar. Yang keempat, melakukan pemasaran melalui ulasan konsumen dan giveaway.
Beberapa konsumen mencari dan mempertimbangkan ulasan konsumen lain terhadap suatu produk sebelum membelinya, apalagi jika produk tersebut merupakan produk baru. Ulasan positif membuat konsumen cenderung membeli produk. Selain itu, giveaway atau memberi produk secara gratis juga dapat menarik simpati konsumen. Memanfaatkan hal tersebut, PT Bulan Sabit dapat melakukan pemasaran berupa mendorong konsumen untuk mengajak konsumen yang lain untuk memberi ulasan positif atas pengalaman mereka terhadap produk PT Bulan Sabit dengan memberi imbalan hadiah. Yang kelima, melakukan pemasaran melalui Google My Business atau Google Businessku. Mendaftarkan PT Bulan Sabit di platform Google My Business dapat membangun kredibilitas dengan konsumen yang melakukan riset online dan memungkinkan perusahaan menarik konsumen pencari gerai terdekat serta mendorong lalu lintas toko online perusahaan. Memanfaatkan hal tersebut, PT Bulan Sabit dapat melakukan pemasaran berupa memposting banyak foto produk berkualitas tinggi supaya mendapat lebih banyak penelusuran dan menarik minat konsumen, serta memanfaatkan fitur tambahan platform Google My Business seperti manajemen ulasan, wawasan, pemesanan, postingan, tanya jawab, dan lain-lain, serta membuat postingan penawaran yang melibatkan audiens untuk membagikan berita, penawaran, dan produk dari PT Bulan Sabit. Yang keenam, melakukan pemasaran melalui mulut ke mulut. Pemasaran dari mulut ke mulut merupakan salah satu media pemasaran yang kuat sebab beberapa konsumen mempercayai rekomendasi produk dari orang yang mereka kenal. Memanfaatkan hal tersebut, PT Bulan Sabit dapat melakukan pemasaran berupa mencari advokat konsumen yang tepat. Targetkan warga sipil media sosial yaitu non-influencer yang aktif dan bersemangat tentang merek PT Bulan Sabit. Hadiahi hasrat mereka dengan perhatian, imbalan produk gratis, dan fasilitas online atau offline lainnya. Membuat konten yang menarik, menggunakan pengisahan cerita, kampanye berbasis nilai, atau kampanye interaktif seperti kontes dengan hadiah eksklusif untuk mendapatkan perhatian dan keterlibatan influencer, serta mencari kandidat advokat yang tepat berdasarkan basis konsumen PT Bulan Sabit. Yang ketujuh, menjaga kualitas pelayanan konsumen dan evaluasi produk secara berkala. Mengapa? Sebab kualitas produk dan pelayanan konsumen yang baik dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Yang terakhir, memperluas jaringan melalui reseller dan dropship. Sebab semakin banyak tim yang dibentuk dalam melakukan penjualan, maka semakin banyak pula calon konsumen yang akan membeli produk PT Bulan Sabit. Demikian konsep pemasaran pada PT Bulan Sabit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus pembelian di PT Bulan Sabit. Tahap yang pertama yaitu permintaan pembelian. Kepala gudang mendata apa saja dan berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi, kemudian menyampaikannya kepada manajer. Selain itu, kebutuhan bahan baku juga dapat mempertimbangkan prediksi produk yang akan diminati konsumen atau produk dengan penjualan tertinggi saat ini. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pesanan pembelian. Manajer yang bertanggung jawab atas pembelian melakukan proses pemesanan bahan baku kepada supplier yang telah dipilih oleh perusahaan dengan pertimbangan mencari supplier jangka panjang yang dapat memasok bahan baku berkualitas dengan harga yang paling murah, sehingga dapat membantu kelancaran proses produksi. Manajer juga harus memperhatikan estimasi waktu pengiriman ketika melakukan proses pemesanan supaya proses produksi tidak terlambat. Tahap selanjutnya yaitu membayar uang muka. Pada tahap ini, manajer membayar uang muka kepada supplier sebagai tanda bahwa transaksi resmi atau jadi dilakukan. Tahap selanjutnya yaitu menerima faktur pembelian. Setelah membayar uang muka, maka manajer menerima faktur pembelian yang diterbitkan oleh supplier.
Faktur ini berisi perincian pembelian barang beserta nilai pajak dan diskon jika digunakan, dan jumlah bersih pembelian. Selain itu, faktur juga digunakan sebagai tagihan atas pembelian yang belum dibayar dan menjadi tanda bahwa pembelian telah sah. Selanjutnya, bersamaan dengan terbitnya faktur terjadi tahap penerimaan barang. Pada tahap ini, manajer harus mengecek dan memastikan apakah jenis maupun jumlah barang yang diterima telah sesuai dengan faktur pembelian. Dari sinilah terdapat dua pilihan untuk tahap selanjutnya. Pilihan pertama yaitu melakukan pelunasan pembayaran apabila barang yang diterima telah sesuai dengan faktur pembelian. Pilihan kedua yaitu melakukan retur atau pengembalian barang kepada supplier apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan faktur pembelian. Demikianlah siklus pembelian pada PT Bulan Sabit. Sekian presentasi saya, terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.